Tribun News Today. Halo Tribuners, berjumpa kembali dengan Tribun News Today edisi hari ini. Sejumlah informasi dihadirkan untuk Anda bersama saya Gilang Putranto. Indonesia Police Watch (IPW) meminta Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo mencopot panitia seleksi Bintara Polri 2021 buntut human error, salah input nilai kasus Rafael Malalangi di Polda Sulawesi Utara. PLT Ketua IPW, Sugeng Teguh Santoso menilai panitia penerimaan Bintara Polri 2021 di Polda Sulut Ceroboh tidak cermat dan tidak profesional sehingga mempermalukan institusi Polri. Menurutnya, penanggung jawab penerimaan seleksi Bintara Polda Sulawesi harus diproses secara etik, karena kasus ini telah membuat kegaduhan dan kecurigaan publik atas seleksi Bintara Polri. Kapolri juga diminta memerintahkan Propam Polri melakukan investigasi bersama pihak eksternal seperti Kompolnas untuk memeriksa secara komprehensif hasil seleksi penerimaan Bintara Polri. Sebagai informasi, tim seleksi penerimaan Bintara Polri Polda Sulawesi Utara membatalkan kelulusan Rafael Malalangi. Namanya hilang dari daftar peserta yang lulus dan digantikan orang lain. Kejadian ini kemudian viral di media sosial beberapa hari lalu. Kapolda Sulawesi Utara Irjen Nana Sujana akhirnya meminta penambahan 1 kuota lagi untuk Rafael kepada Kapolri. Dengan adanya diskresi, Kapolri akhirnya menyetujui penambahan buat Rafael yang mengikuti seleksi awal dari Polres Minahasa Selatan tersebut. Seorang bocah SMP di Kecamatan Silo, Kabupaten Jember, Jawa Timur, diruda paksa ayah tirinya hingga hamil. Korban ternyata juga dicabuli sang paman. Perbuatan para pelaku terbongkar setelah perut korban kian membesar. Aksi tak pantas dilakukan pelaku di rumah saat kondisi sepi. Kapolsek Silo AKP Suhartanto menyebut pelaku memanfaatkan waktu saat sang istri tengah pergi ke sawah untuk meruda paksa anaknya. Korban yang kini duduk di bangku kelas 8 SMP ternyata mengalami pelecehan sejak duduk di bangku sekolah dasar. Ayah korban mengancam akan memarahi korban dan sang ibu apabila permintaannya tersebut ditolak. Kedua pelaku kini telah diamankan pihak kepolisian dan terancam hukuman 15 tahun penjara. Perseteruan antara mantan Menteri Pemuda dan Olahraga Roy Suryo dan aktor Lucky Alamsyah akhirnya menemui titik terang. Setelah kasusnya yang heboh soal insiden serempet mobil pada 22 Mei lalu, Roy Suryo memutuskan berdamai dengan Lucky Alamsyah. Keduanya sepakat berdamai setelah menjalani proses mediasi di Polda Metro Jaya Jumat 30 Juli. Proses mediasi ini terkait laporan yang dilayangkan oleh Roy Suryo kepada Lucky Alamsyah tentang dugaan pencemaran nama baik. Lantaran sepakat berdamai, mereka akan mencabut laporan masing-masing di kepolisian. Aktor 48 tahun itu akan mencabut laporannya terlebih dahulu pada Senin 2 Agustus di Polres Metro Jakarta Timur. Sehari kemudian giliran Roy Suryo yang akan mencabut laporannya di Polda Metro Jaya. Konfederasi Sepak Bola Asia (AFC) mengonfirmasi bahwa Korea Utara mundur dari kualifikasi Piala AFC U23 2022. Dengan mundurnya Korea Utara membuat AFC akan melakukan drawing ulang untuk grup G hingga K pada Rabu 11 Agustus mendatang. Drawing ulang terpaksa dilakukan karena di grup K yang diisi Korea Utara hanya menyisakan 2 negara yakni Jepang dan Kamboja. Sementara grup G hingga J diisi masing-masing 4 negara. Pada drawing 9 Juli lalu, Indonesia menempati grup G bersama Australia, Tiongkok, dan Brunei Darussalam. Meski begitu, untuk tim yang bertindak sebagai tuan rumah dan menempati pot 1 dari grup G hingga J kualifikasi AFC U23 tidak akan diundi ulang. Dengan ini, Australia dan Indonesia masih tetap akan menempati grup G. Untuk Cina dan Brunei Darussalam kemungkinan bisa tidak lagi menempati grup G. Babak kualifikasi grup G akan berlangsung pada 27 hingga 31 Oktober 2021 mendatang di Indonesia. Demikian Tribun News Today edisi kali ini, sampai jumpa. Tribun News Today.